Apa yang terjadi saat kita hampir mati? Studi ilmiah tentang pengalaman mendekati kematian. Apa yang sebenarnya terjadi saat kita berada di ambang kematian? Apakah kesadaran berhenti begitu saja? Ataukah justru ada sesuatu yang lebih besar yang mulai terbuka? Inilah pertanyaan yang coba dijawab ilmu pengetahuan lewat studi tentang near-death experience atau pengalaman mendekati kematian, yang sejak tahun 1975 mulai dikenal luas lewat karya Raymond Moody, seorang psikiater yang menulis buku Life After Life. Apa itu studi tentang near-death experience atau NDE? NDE adalah serangkaian pengalaman yang dilaporkan oleh orang-orang yang nyaris meninggal, tapi kembali hidup. Fenomena ini menjadi perhatian medis sejak hasil-hasil awal dikumpulkan oleh Moody dan terus dikaji oleh para neurolog dan ahli kardiologi. Meski setiap orang mengalaminya dengan cara berbeda, banyak pola yang muncul berulang, sebagaimana dikategorikan oleh Grayson NDE Scale, seperti merasa keluar dari tubuh dan melihat diri sendiri dari atas, memasuki terowongan panjang dengan cahaya terang di ujungnya, merasakan ketenangan luar biasa, tak ada rasa sakit, bertemu sosok bercahaya, tokoh spiritual, atau kerabat yang telah meninggal, mendengar suara atau pesan untuk kembali, melihat kilas balik seluruh kehidupan dalam sekejap. Skala Grayson sendiri menjadi alat yang digunakan dalam banyak penelitian modern untuk mengidentifikasi NDE secara ilmiah. Sebagian orang bahkan menyebut pengalaman itu lebih nyata daripada kehidupan biasa. Studi dan metodologi. Ilmu pengetahuan tidak tinggal diam. Studi sistematis mulai dilakukan sejak tahun 1980-an. Salah satu yang paling terkenal datang dari Dr. Pim van Lommel, seorang ahli jantung Belanda. Dalam studinya yang dimuat di jurnal The Lancet 2001, ia meneliti 344 pasien yang mengalami henti jantung. Dari 344 pasien jantung yang selamat, 62 diantaranya, sekitar 18%, mengalami NDE dengan ciri-ciri tadi. Studi besar lainnya adalah Proyek AWARE yang dipimpin Dr. Sam Parnia meneliti lebih luas pasien yang mengalami henti jantung di 15 rumah sakit di 3 negara, Inggris, AS, dan Austria. Hasilnya, beberapa pasien melaporkan pengalaman sadar dan bisa menggambarkan kejadian medis secara akurat, meskipun secara klinis mereka berada dalam kondisi flatline. Apakah ini sekadar ilusi otak sekarat? Beberapa teori mencoba menjawab. Hipoksia, kekurangan oksigen, bisa menyebabkan halusinasi, visual dan perasaan melayang. Lonjakan endorfin dan dopamin bisa menciptakan rasa damai dan nyaman. Aktivitas gelombang gamma mendadak sebelum kematian bisa memunculkan sensasi sadar yang tinggi. Stimulasi lobus temporalis juga bisa memicu rasa kehadiran spiritual. Namun, tidak satu pun teori ini mampu menjelaskan semua elemen NDE, terutama mengapa beberapa pengalaman terjadi justru saat aktivitas EEG otak hampir tidak terdeteksi. Dampak dan refleksi. NDE bukan hanya kejadian medis. Banyak yang mengalami perubahan besar setelahnya. Mereka merasa lebih terhubung dengan kehidupan, lebih menghargai waktu dan orang-orang di sekeliling, kehilangan rasa takut terhadap kematian. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai momen kelahiran kembali. Tak dari sisi spiritual atau ilmiah, pengalaman ini menyentuh sisi terdalam dari apa artinya menjadi manusia. Sains belum bisa memastikan apakah NDE adalah bukti kehidupan setelah mati. Tapi ia memberi kita satu pesan penting, bahwa kesadaran dan kehidupan mungkin lebih luas daripada yang bisa kita lihat dan ukur. Mungkin di batas antara hidup dan mati, kita justru mulai benar-benar memahami makna hidup itu sendiri. Ilmu menjelaskan bagaimana, tapi hati sering bertanya, mengapa? Teruslah bertanya, karena disitulah awal dari semua penemuan,